Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Dia ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon, ya. Dari situ kita begini. Yang pertama perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Bulan sekali, jadi salurannya 4 kali setahun. Kemudian kartu sembako juga 2 bulan, jadi 1 tahunnya 6 kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu. Biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Kemudian izinkan saya menjawab Pak Ridwan Yang Mulia Pak Yusmik, Pak Daniel Yusmik, KPCPEN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023 itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023, Pak. Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak. Kemudian izin Pak Yang Mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun, ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu.